Halo teman-teman dan mama papa sekalian, perkenalkan saya admin dari Sensory Integrasi YouTube channel. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu sensory integrasi. Oke, sensory integrasi dan apa itu okupasi terapi. Tapi kita singkat aja ya man. Jadi kalau sensory integrasi itu katanya SI. Nah kalau sedangkan okupasi terapi itu yang biasa disebut OT. Nah oke. Terus apa sih bedanya kan? Nah untuk bedanya itu okupasi terapi OT itu adalah sebuah nama profesinya mam. Nah kalau OT itu nama profesinya. Sedangkan kalau SI ini adalah salah satu metode dari sekolah suatu rangkaian dari menyampaikan informasi untuk pemrosesan informasi anak gitu kan. Nah kemudian tangan itu kan ya terdiri dari 5 jari. Nah ya sesuai dengan panca indera kita gitu kan. Nah untuk sensory integrasi ini rumusnya istilahnya itu dasarnya itu ada di piramida pembelajaran. Nah oke, piramida pembelajaran ini yang sebagai acuan bagi mama papa untuk menilai perkembangan anak gitu kan. Nah untuk panca indera yang kita sudah tahu itu ada di olfaktori, itu indera penciuman, visual itu indera penglihatan, auditori itu indera pendengaran, kemudian gustatori itu indera pengecap. Nah yang satunya lagi itu taktil. Taktil itu indera peraba mama papa gitu. Oke, kenapa taktil yang paling bawah sih miss gitu kan? Karena memang pada dasarnya itu setelah sistem saraf pusatnya normal, perkembangan otaknya normal, yang kemudian step selanjutnya itu ya di perkembangan sensori sistemnya anak gitu. Perkembangan sensori sistemnya anak. Nah perkembangan sensori sistem anak itu paling dasarnya di piramidanya ini ada di taktil, vestibular, dan proprioception. Taktil itu ada di indera peraba. Indera peraba itu apa aja sih gitu kan? Ya pokoknya bagian tubuh yang paling luar gitu kan. Ada rambut contohnya, terus ada kuku contohnya, ada yaitu paling dasar kita adalah kulit. Kulit itu ada kulit telapak tangan, kulit kaki. Nah biasanya anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan sensori itu tanda-tandanya itu di area rambut dia sangat sensitif. Contohnya kalau laki-laki dia tidak mau potong rambut, apalagi ada yang sampai kayak dia gak mau disisir nih gitu. Untuk cewek-cewek biasanya dia gak mau diikat rambutnya gitu kan. Nah biasanya seperti itu tanda-tanda memang anak tersebut mengalami gangguan sensori taktil. Selain itu ada di kuku. Nah biasanya mereka yang masih sensitif itu dia akan nangis tantrum kalau bagian dipotong kuku. Alhasil mama papanya cari yang aman, potong kuku anak saat tidur. Padahal itu tuh malahan membuat anak jadi menghindari gitu, bukan mencoba lagi berusaha lagi untuk kayak bahwa itu tuh gak apa-apa, potong kuku tuh hal yang memang seharusnya dilakukan dan itu memang harus kita coba terus untuk anak supaya terstimulasi dan anak ya adaptasi dan hasilnya jadi terbiasa gitu kan. Kemudian ada di kulit.
Contoh dasarnya kulit di telapak tangan. Anak itu sangat banget geli sama yang namanya pasir contohnya gitu kan. Dia nggak mau kotor Miss tangannya, apalagi kalau misal hal-hal dasar, kalau misal makan itu harus disuapin, dia nggak mau pegang makanannya langsung karena teksturnya jijik atau gimana gitu. Itu sih mama. Contohnya kalau di kaki, anaknya harus pakai kaos kaki terus nih mam, nggak mau dia kayak kalau misal dilepas kaos kakinya injek lantai itu dia langsung risih, apalagi injek keset Miss gitu kan. Nah itu suatu tanda-tanda anak mengalami gangguan sensori taktil gitu mama. Kemudian ada di vestibular. Nih vestibular itu apa Miss? Bagian mana vestibular itu gitu kan. Vestibular itu kata lainnya itu ada di keseimbangan gitu kan. Nah pusatnya keseimbangan itu ada di bagian telinga mam. Telinga gitu kan. Jadi anak-anak yang memang ada gangguan vestibular itu mereka tanda-tandanya itu cenderung anaknya lebih ke takut mencoba gitu. Takut mencobanya itu contohnya dia pasti kalau misal ada kayak naik turun tangga gitu kan, dia nggak mau naik tangga sendiri gitu, dia pengennya digendong gitu. Terus anak-anak yang memang jalannya masih sempoyongan itu juga ada di gangguan vestibular juga gitu. Terus contoh lainnya di vestibular itu anak yang dia memang untuk kayak perubahan posisi kepala tuh sangat sensitif banget. Contohnya kalau misal anak yang kita kayak ajak main untuk ayunan tuh, ayunan kan ada kayak perubahan gerakan tuh dari naik maju mundur atau enggak kanan kiri, ayunan samping kanan kiri gitu. Nah itu tuh biasanya anak-anak takut sekali gitu untuk naik. Itu ada tanda-tanda gangguan vestibular gitu. Terus selanjutnya ada di sensori bagian proprioception. Proprioception tuh apa sih Miss gitu kan. Nah proprio itu pusatnya itu ada di bagian gerak sendi dan otot gitu. Gerak sendi dan otot itu lebih ke arah dia untuk awareness kontrol gerak, KG kontrol gerak, kemudian lebih ke kayak dia mau meregulasi geraknya itu gitu. Jadi kayak contohnya ada anak yang memang regulasi geraknya masih belum optimal, itu biasanya tanda-tandanya itu dia anak hiperaktif gitu. Anaknya lebih aktif dia selalu kayak nggak bisa duduk tenang gitu, dia selalu mencari hal-hal yang menantang gitu kan, hal-hal yang kayak lompat sana, kalau enggak dia mondar-mandir, kalau enggak dia kayak tiba-tiba lempar barang gitu kan. Nah itu salah satu gangguan dari sensori proprioception gitu. Nah selain itu juga anak-anak yang proprioceptionnya terganggu, dia biasanya menghindari yang kalau paling dasarnya itu di pressure gitu, kayak pelukan. Anak-anak yang proprioceptionnya terganggu itu biasanya dia tidak nyaman untuk kayak dipeluk, atau misal pas lagi tidur dia dikasih selimut. Nah itu diselimutin tuh dia paling enggan banget gitu. Jadi dia kayak aku ya pengennya bebas gitu, dan anaknya hasilnya itu ya itu aktif, anak cenderung aktif gitu. Kemudian ada di olfaktori. Olfaktori itu apa? Penciuman. Biasanya anak-anak yang gangguan sensori olfaktorinya terganggu itu dia lebih sensitif. Sensitifnya itu kalau cium kayak bau kayu putih aja dia udah langsung Miss, dia mau muntah responnya gitu. Kalau enggak dia kayak langsung tutup hidung gitu. Nah itu sensitif banget. Selain ada yang sensitif menghindari, itu tuh ada juga yang seeking, mencari gitu kan. Nah untuk yang mencari itu dia cenderung kayak lebih ke kayak obsesi banget. Dia senang banget kayak
cium-cium bau wangi tisu basah tuh kan, itu benar-benar wanginya menyengat dan bikin pengen lagi gitu kan. Nah itu tuh dia mencari terus. Kalau misal nggak dikasih tuh dia lebih ke kayak aduh stres banget nih gitu kan, dia tantrum atau apa. Jadi selalu dia pengen cari cium-cium bau sesuatu gitu. Tapi itu tuh itu jadi salah satu tanda juga memang seharusnya itu ada di titik yang dia memang stabil, tidak mencari dan tidak menghindari gitu loh. Nah sensori integrasi itu menstabilkan posisinya itu. Nah, kemudian ada di visual. Visual itu apa sih tanda-tanda anaknya yang mengalami gangguan sensori visual gitu? Anak-anaknya itu visual itu ngaruh ke eye contact paling dasar, Mam. Eye contact gitu kan. Eye contact itu ya kalau memang anak yang memang sensori visualnya kurang, dia pasti bakalan menghindari eye contact kita. Dia lebih fokus ke apa yang dia sukai gitu. Kalau misal dipanggil, oke, itu berkesinambungan sama auditori gitu kan. Dia pas dipanggil nggak nengok, Miss. Nah itu tuh ya auditori, dia masih belum paham membedakan siapa nih yang dipanggil gitu kan. Nah visual dia untuk eye contactnya minim gitu. Pas saat diajak ngobrol dia cenderung kayak menghindari, dia nggak tahan lama fokusnya. Nah itu eye contact ke arah fokus, Mam gitu. Dia contoh lainnya anak-anak yang gangguan sensori visual itu dia mudah beralih tugasnya. Belum selesai pasang puzzle yang kendaraan, dia udah ambil yang donat gitu kan. Pas sebelum itu dia pindah lagi ke yang lain gitu. Jadi masih fokusnya itu kurang tahan lama gitu kan. Terus ada lagi auditori. Salah satu tandanya itu ada yang sensitif juga, Mama. Jadi kalau misal yang sensitif itu dia pasti benar-benar panik responnya saat mendengar suara yang biasanya dia nggak dengar gitu, kayak misal suara blender gitu. Kalau enggak suara suara motor yang benar-benar keras gitu kan. Nah bagi dia tuh suatu yang kayak aduh itu suara asing banget dan itu akan membahayakan aku. Nah itu biasanya anak-anak seperti itu tuh dia yang masih belum bisa menyortir sensitivitasnya itu gitu kan. Padahal motornya jauh loh gitu, cuman terdengar aja suara kencengnya itu gitu. Terus ada juga yang kayak dengar suara bel aja itu kan bunyi di benda mati, bagi dia masih kayak susah untuk menerjemahkan gitu, kayak kok bisa nyala, itu kenapa. Nah itu sensitifnya dia untuk kayak mendengar hal itu tuh jadi malah dihindari gitu. Terus ada juga yang dia seeking. Tapi kalau misal auditori itu dia ya salah satunya itu kalau auditori responnya dia pasti tutup telinga gitu. Nah jadi untuk kayak respon tutup telinga itu bukan berarti wajar ya, Mam. Itu salah satu jadi kayak warning banget nih gitu. Anakku kenapa tutup telinga gitu kan pas dengar suara yang seharusnya dia biasa aja loh gitu. Itu yang patut harus jadi aware buat kita gitu. Terus ada lain itu gustatori, pengecapan terkait rasa-rasa. Misal anaknya itu lebih ke kayak pengennya makan yang asin terus, nggak mau dikasih yang lain, Miss gitu. Pengecapan rasa-rasa. Tapi ini tidak menutup kemungkinan juga sih. Ini areanya lebih kompleks juga. Pengecapan rasa ngaruh juga ke tekstur, Mam. Balik lagi ke tekstur taktil area oralnya gitu kan. Nah itu banyak banget di bagian situ yang saling berkesinambungan. Oke, jadi memang sekilas info terkait sensori integrasi itu ada di piramida learning ini basicnya, Mam gitu. Jadi saya mengambil logo tangan ini karena memang pada dasarnya bermula perkembangan anak itu berawal dari taktil
pentil yang ada di tangan anak gitu. Jadi kalau misal mama perlu contoh kayak video aktivitas terapi sensori integrasi yang bisa dilakukan di rumah apa nih, boleh mama kunjungi YouTube channel sensori integrasi ini gitu kan. Saya juga akan share terkait kayak apa sih lebih jelasnya lagi terkait kayak okupasi terapi itu, terus terapi bermain itu seperti apa gitu, tujuannya seperti apa. Nah itu terus saya juga akan kasih tips parenting gitu. Nanti saya juga akan undang beberapa mama papa yang memang sudah berkembang bersama saya, Miss Aida. Saya akan undang dan akan sharing berbagai tips dari cara parenting anak berkebutuhan khusus gitu. Kemudian bisa kunjungi laman IG saya, ada @aidafatona FATN. Saya juga akan memberikan kayak alat-alat mainan yang bisa dibeli di online shop gitu. Saya mencantumkan di IG saya. Kemudian saya terima home visit juga, tapi hanya di area Tangerang Selatan, BSD sekitarnya juga gitu. Jadi saya karena memang basic saya berada di area Tangerang Selatan gitu. Saya juga menerima konsultasi online. Bisa hubungi WA di nomor tersebut. Oke, sampai jumpa mama papa sekalian. Semangat terus untuk melatih anak, perkembangan anak, dan semoga anaknya semakin berkembang, semakin tambah pintar, dan semakin menjadi kebanggaan kita semua gitu. Salam semangat, sampai jumpa di next video.